Amerika dan Iran kini berada di titik paling tegang dalam 2 dekade terakhir. Armada perang di Teluk Persia, ancaman serangan udara, dan peringatan keras dari pemimpin kedua negara. Siapa yang benar-benar menguasai konflik ini? Kita bahas top 9 ketegangan terbaru dan dampaknya sampai awal 2026. Konflik Irenas belum berubah menjadi perang total bersenjata, tetapi eskalasi terus terjadi dalam bentuk sanksi, demonstrasi militer, ancaman diplomatik, dan manuver strategis. Kita akan urut dari nomor 9 sampai nomor 1, berdasarkan intensitas dan dampaknya pada geopolitik global. Yang ke-9, sanksi AS dan sekutu terhadap Iran. Amerika Serikat telah memperluas sanksi terhadap Iran, termasuk penargetan kapal-kapal tanker yang membawa minyak Iran agar pendapatan rezim tertekan. Part dari tekanan ekonomi luas karena penindasan protes. Dampak, menghambat ekonomi Iran dan memperbesar isolasi global, tapi juga membuat Tehran makin bergantung pada pasar gelap. Yang ke-8, penutupan ruang udara dan latihan militer. Iran mendeklarasikan ruang udara di dekat Selat Hormuz berbahaya dan merencanakan latihan tembakan langsung laut. Sementara AS dan sekutunya merencanakan latihan militer udara dan laut yang luas di kawasan tersebut. Dampak, meningkatkan risiko tabrakan tidak disengaja dan mengirim sinyal kekuatan kepada dunia. Yang ke-7, peningkatan kehadiran militer AS di Timur Tengah. AS telah mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln, destroyer, dan pesawat tempur untuk menunjukkan kemampuan militer tinggi di wilayah yang strategis. Interpretasi, bukan perang langsung, tapi show of force untuk menahan Iran dari melakukan aksi militer. Yang ke-6, peringatan militer dan retorika keras. Presiden Trump dan pejabat AS secara tegas memberi ultimatum kepada Iran, hentikan ambisi nuklir dan aksi terhadap demonstran, atau hadapi konsekuensi militer serius. Sementara Iran menyatakan kemampuan siap perang, serta menolak negosiasi langsung dengan AS saat ini. Dampak, retorika seperti ini menaikkan ketegangan emosional dan politik, tapi belum otomatis perang. Yang kelima, diplomasi regional dan upaya menahan perang. Beberapa negara kawasan seperti Turki, Qatar, Oman, dan Saudi Arabia mencoba menjadi mediator untuk mendorong deeskalasi konflik. Dampak, upaya diplomasi penting karena perang langsung bisa memicu krisis regional yang lebih luas. Yang keempat, konteks protes dalam negeri. Iran, lebih dari sekadar konflik militer. Iran mengalami gelombang protes besar yang dimulai akhir 2025 karena krisis ekonomi dan penanganan keamanan yang berujung pada pembunuhan ribuan demonstran. Iran bahkan melakukan pemadaman internet nasional untuk menekan berita keluar. Dampak, konflik internal ini memperburuk posisi Iran dalam negosiasi internasional. Yang ketiga, risiko gangguan energi global. Ketegangan di Selat Hormuz, jalur paling penting untuk ekspor minyak global, juga menciptakan kecemasan besar bahwa gangguan bisa merusak pasokan energi dunia. Dampak, terlepas dari konflik militer, ekonomi global bisa terpukul bila jalur ini tertutup atau tidak bisa bebas dilayari. Yang kedua, isu nuklir dan ancaman militer. Langsung, di balik ketegangan ini adalah isu program nuklir Iran dan ancaman penggunaan kekuatan AS, termasuk pembicaraan tentang kemungkinan serangan udara jika Iran terus menolak batasan nuklir. Dampak, inilah titik paling serius ketika perang bisa jadi opsi, tergantung keputusan politik kedua negara. Yang pertama, kondisi saat ini, siapa menang? Hingga saat ini, belum ada perang total antara Iran dan Amerika. Yang terjadi lebih berupa eskalasi tekanan. Amerika unggul dalam kekuatan militer global dan kemampuan proyeksi kekuatan kapal induk, jet tempur, dan latihan militer besar. Iran unggul dalam retorika regional dan kemampuan memainkan isu energi global, karena ancaman terhadap Selat Hormuz bisa melumpuhkan ekonomi dunia. Sementara itu, diplomasi internasional tetap berjalan, meski belum menemukan jalan keluar yang pasti. Kesimpulannya, ini bukan perang konvensional antara dua negara yang saling bertempur secara langsung. Ini adalah perang tekanan militer, ekonomi, diplomasi, dan informasi. AS memperlihatkan kekuatan militer, Iran memperingatkan konsekuensi serius jika diserang, dan seluruh dunia memperhatikan risiko energi and stabilities global. Kalau diukur dari pengaruh nyata saat ini, AS unggul dalam kekuatan militer, tapi Iran punya kartu kuat di isu energi dan geopolitik kawasan. Bagaimana menurutmu? Lebih menakutkan perang panas atau perang tekanan seperti ini? Tulis pendapatmu di komentar, like, share, dan subscribe, biar kamu nggak ketinggalan analisis geopolitik terbaru.